Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Riyadi Budiman. Kali ini dalam podcast Seni Rupa ya, gitu. Saya datang ke sebuah sekolah di SMP 51 ya, Kang. Ya. Ini dengan Bapak Muhtar atau lengkapnya apa nih? Muhammad Muhtar. Muhammad Muhtar. Biasa disebutkan Mutai. Oh, Muhtar ya, gitu ya. Beliau adalah seorang guru yang sangat kreatif. Ya. Jadi wajar saja kalau kita ingin tahu kan beliau ini siapa dan apa yang dilakukannya di sekolah gitu ya. Oke, Kang Muhtar, saya panggil Kang saja ya. Kira-kira apa yang mendasari Anda untuk terjun ke dunia seni rupa? Mungkin sejak kecil ada pengalaman, kemudian juga ke UPI ya, atau ke IKIP Bandung. Nah, kira-kira seperti apa perjalanannya? Sebenarnya saya ucapkan dulu terima kasih yang ada kesempatan hadir di sini. Saya merasa bahagia juga. Saya juga bahagia bisa ada di sini. Jadi kalau diceritakan di story-nya saya kenapa jadi guru seni rupa ya panjang juga. Awal saya berkecimpung di dunia seni rupa sebetulnya lebih mendalam itu ketika SMA udah mulai fokus ke seni rupa. Di SMA sudah ini ya. Kalau di SD SMP ya suka juga, cuman karena di SD SMP lingkungan saya waktu itu di daerah Cicadas itu daerah Chicago itu lingkungan saya banyaknya di tenis meja sama main bola. Sebenarnya banyaknya di olahraga Waktu kecil itu dan saya ikut-ikut ya main bola. Kadang taruna ngeramekan lah seperti itu, cuman ya support dari orang tua waktu itu ya mungkin kurang, jadi saya seadanya bermain bola, apalagi perlu biaya peralatan. Akhirnya di tenis meja saya lebih mendalam. Tenis meja beberapa kali ikut kejuaraan juga, menang. Dan alhamdulillah daerah Cicadas itu banyak atlet tenis meja sampai sekarang. Kemudian di SMP juga saya tertarik, ada guru seni rupa yang membimbing saya juga. Sekarang udah almarhum, dia mengajak saya untuk mengenal seni rupa mulai dari belajar gambar, eskul sampai pertamanan. Kemudian berlanjut lagi ke SMA, saya masih senang main olahraga juga, masih terus olahraga, tenis meja masih. Terus di SMA kebetulan ada guru saya Pak Bandi, sekarang mungkin ada di orang Sapan, Pak Bandi ya. Terima kasih udah bimbing saya. Sekarang ngajarnya di SMA 12, saya dulu di SMA 12 masih di Belitung waktu itu sekolahnya. Setelah itu ya Jalan Belitung. Kata Belitung sama bukan. Jalan Belitung. Masih filial SMA 3 kan waktu itu. Gurunya berpengaruh pada kita. Gurunya berpengaruh, support ke kita dan selalu mengajak berkarya bersama, menggarap apapun dia punya pekerjaan, saya diikutsertakan sama teman-teman. Dan bahkan diikutkan beberapa kali lomba di SMA itu dan mewakili. Alhamdulillah pernah juga menjadi juara lah, meskipun tingkatannya masih Kota Bandung, termasuk lomba kolase waktu itu yang saya ingat, kolase barang bekas. Nah itu bekas, kemudian dia sarankan masuk aja ke seni rupa. Nah, itu saya mau rencananya ke ITB mau seni rupa. Ketika tengah jalan orang tua saya lebih condong keguruan kopi saja, makanya dipilihkan udah ambil yang paling cepat D2. Sebenarnya hati kecil saya inginnya dulu seni rupa yang seni murni ya, tapi dia orang tua supportnya lebih ke keguruan ya. Saya ikutin aja lah daripada membantah ke orang tua ya. Akhirnya saya ambil D2 dan alhamdulillah selesai D2 di tahun 85, kemudian langsung ditempatkan di SMP 3 Buah Batu. Di sini cikal bakalnya waktu itu masih menumpang di SD Pasir Bogor tahun 86 itu 86 Pasir Bogor sebagai filial SMP 18. Nah, akhirnya saya berkarya waktu itu ya guru masih agak bebas pakai kurikulum. Tujuannya pulang sekolah apa yang harus saya lakukan, tidak ada kegiatan, akhirnya ikut-ikut di Sanggar Babakan Siliwangi, berkarya di Sanggar Mitra sama teman-teman di sana. Seharusnya banyak pertemanan juga dengan guru-guru
dengan para seniman, ada musik, tari, teater ya waktu itu ya ikut-ikut bikin artistik, kooperatif dan Waktu mahasiswa itu ya. sudah lulus. Kalau Sudah mahasiswa lulus. ya aktivitasnya Sama. di kuliah sambil ikut-ikut pameran Himasra aja waktu itu. Ya. Setelah lulus D2, Kedua saya Jadi ngajar, guru, akhirnya guru saya akhirnya ikut gabung di Sanggar di Babakan Siliwangi, Oh, ada namanya Sanggar Mitra, ada Wahyu Oh, Sukaryadi, iya. ada Andi Sofiandi waktu itu. sempat di situ ya. Ya, ada Aendra, kumpul-kumpul lah sampai tahun 95 kurang lebih sama Pak Mitra almarhum. Kemudian di bawahnya ada Sanggar Pak Tony Yusuf juga Oh, yang iya. kami berkumpul di sana. Terus lanjut ke D3 lagi, Setelah itu kuliah lagi D3 sambil ngajar, kuliah D3 beres langsung ke S1 beres itu kemudian berkarya melukis, ngajar lagi masih di sekolah yang sama di sini menjadi namanya sekolah SMP 51. Kemudian tetap saya masih dunianya masih dilukis, masih di Sanggar, belum kemana-mana. Kemudian ada Pak Krisnamurti yang bawa saya ikut bikin properti, bikin pameran instalasi waktu itu, dan bantu-bantu juga ya? saya bikin drawing untuk proyek-proyek itu di hotel yang saya ingat di AJB di Depok itu bikin drawing sama Jakarta Tempo dulu sama orang Bali. Nah, alhamdulillah Pak Krisnamurti support saya sangat. Kemudian terakhir kumpul sama Kang Reda di sana, ada di Hermanto, ada yang lain seniman kumpul Kang Dadang juga ya. Saya masih angkatan lama dulu. Ya setelah itu sambil ngajar, tetap ngajar tidak ditinggalkan, berkarya. Sudah PNS, cuman waktu itu ya saya masih berpikir ingin bebas, ingin berkarya juga jadi seniman aja lah, udah mau dulu jadi PNS sempat mau keluar, tapi orang tua melarang keras jangan seperti itu ya. Akhirnya dijalani, dinikmati lah jadi seorang guru bagaimana walaupun ya berat harus tetap. Oke, selama dalam perjalanan menjadi guru sempat menjadi guru teladan atau apa itu? Ini seni rupa juga ada khusus penghargaan seni rupa? Ya kan mungkin ada beberapa kali saya ikut yang namanya lomba atau selama jadi guru dan kompetisi. Dulu pernah ikut Philip Morris Indonesia awal masuk 100 besar, Bukit Jawa Barat 50 besar, dan waktu hari PGRI itu tahun 2012 kalau nggak salah Antar guru ya. FLSN guru ya, guru juara Jawa Barat dan langsung ke nasional di Kalimantan, masuk 5 besar di sana, di Kalimantan waktu itu. PGRI itu yang adakan. Alhamdulillah penghargaan itu mungkin. Terus selanjutnya ya karya lagi dan dapat beasiswa juga waktu itu tahun 2006 masuk ke S2 di ITB kebetulan dapat yang ambil ke desain kebudayaan di sana. Itu beasiswa dari pemerintah. Beasiswa dari Dikte itu, sekolah beasiswa di Keunggulan gitu. Itu ada Pertimbangannya apa dipilih? Kalau menurut apakah karena prestasi yang bagus atau bagaimana? Ya itu nge-update lagi, mencoba lagi ya. Ada tawaran itu, betul ada teman dan dosen yang ngasih tahu bahwa ada program beasiswa di ITB S2, ada apa ya harus seleksi, ikut TOEFL, ikut aduh berat beberapa kali ikut TOEFL. Alhamdulillah lolos ya, dan 2008 alhamdulillah beres tepat waktu. Kemudian ya kembali lagi ke sekolah dan sempat ngajar juga di UT beberapa tahun. Setelah itu ngajar jadi tutor atau dosen UT lah atau enggak luar daerah setiap hari Sabtu Minggu seperti itu. Dan mungkin karena kesenimanannya jago kuat ya, jadi ketika di sekolah itu juga menerapkan hal-hal yang di luar kebiasaan mengajar kan ya, kan seperti membuat yang seperti ini, apa yang menggantung-gantung ini, terus pameran seni rupa dengan para pelajar juga ya. Itu mungkin salah satu dorongan dari dalam, karena akan mungkin ingin menyalurkan hal-hal lain di luar naguruan lah. Sebetulnya emang banyak juga ya guru yang berprofesi guru tapi berkarya di luar juga jadi seniman juga banyak. Saya juga tetap yang utamanya mungkin ngajar karena kebetulan udah PNS ya, mau tidak mau tanggung jawab ngajar, tapi masih banyak kegelisahan lain. Saya ingin harus ungkapin karya saya juga harus diapresiasi. Akhirnya tetap di jalan berkarya juga di selang waktu
Kemudian di sekolah kebetulan ya di sekolah ini banyak ruang, banyak tempat samping mendidik juga kita anak belajar berkarya, berapresiasi. Nah, tidak salah juga mungkin saya berkarya di sekolah lah, kebetulan luas tempatnya, kemudian sekolah support, jadi alhamdulillah selalu Matching support ya? ya matching. Jadi saya kegelisahan saya yang tidak tersalurkan bisa Tertumpahkan. ditumbahkan di sekolah Ya, juga. tapi didukung ya kan. Didukung itu tentunya. Kalaupun misalnya kita punya keinginan di sekolah tapi tidak, sekolahnya tidak mendukung kan. Nah, itu jadi susah kan. masalah juga. Ini semacam apa ya? Keberuntungan ya. Keberuntungan, Istilahnya, alhamdulillah. karena pemerintah juga punya kemauan, sekolah juga tidak istilahnya justru mendukung ya. Karena sekolahnya mungkin jadi indah. Ya, karena ya kebetulan juga ini support rekan-rekan di sini, para guru, wakil, kepala sekolah TU sampai caraka yang bekerja di sini termasuk siswa ya support kalau ada kita berkarya, disupport lah baik material ataupun hal-hal lain. Nah, utamanya memberi spirit. Saya jadi energi positif bagi saya untuk terus apa yang bisa saya lakukan, kemampuan dalam bidang seni ya saya terapkan saja di sekolah. Oke Bang Mutar, apa yang masih jadi cita-cita misalnya? Apakah sekolahnya mau dibikin kayak galeri atau apa nih? Harapan-harapannya yang masih ingin dilakukan? Biasa saya mencoba aja setiap saya berkarya ya biasalah upload ke medsos ini. Waduh, kalau saya di rumah berkarya nggak mungkin lukisan numpuk, nggak bisa berkarya atau bikin apapun nggak mungkin, belum punya tempat yang khusus. Ya inginnya sekolah sih mungkin salah satu jalan nih bisa berkarya. Sekolahku saya anggap galeriku aja mungkin ini bisa jadi brand. Kebetulan kepala sekolah juga sekarang Ibu Harlina itu Harlina sangat support sekali, iya. termasuk kepala sekolah yang lainnya sebelumnya, dan sekarang itu Ibu Harlina itu support ke saya atau guru-guru yang lain, bukan bidang seni aja, karena pembelajaran tidak seni saja, bidang olahraga pun kita punya aktivitas sepak bolanya sampai banyak mengeluarkan pemain-pemain handal di sepak bola di sini. Ada Ferdi Ariadi, ada Dianjola, bahkan yang jadi bidang seni musik, tari dan sebagainya. Disupport lah oleh kepala sekolah dan sekolah. Jadi saya sangat beruntung sekali di sekolah ini, mungkin ya sampai pensiun saya mudah-mudahan bisa tetap di sini, bisa berkarya. Apalagi sekarang lagi pandemi, situasi seperti ini tetap harus bisa berkarya. Kalau di rumah buat karya untuk dijual juga hanya atau untuk pameran tertentu gitu. Ya kebetulan saya tetap di rumah juga berkarya, ada menyisihkan waktu, tapi saya hampir 75% sehari-hari di sekolah terus. Jadi pulang ke rumah di hari libur kecuali Sabtu Minggu kalau nggak ada cek keluarga, saya berkarya. Meskipun karyanya tidak terlalu banyak berkarya, tapi dikereyekan istilahnya. Mungkin seminggu dapat 1 atau dapat 2 di beberapa bulan berkarya juga, karena saya tetap punya komunitas persatuan guru yang masih melukis atau dengan komunitas-komunitas lainnya, dan juga di alumni seni rupa di UPI juga suka ada rutin kegiatan, termasuk kegiatan-kegiatan pameran lain. Bahkan ada lomba juga saya coba ikut dulu, pernah lomba duduk kui, ya juara 1 juga ya di sana waktu di gedung sate. Kayak Antar guru bebas umum itu, termasuk lomba hias payung juga terakhir kemarin juara juga sama teman-teman guru juga, juara 1 juga alhamdulillah. Yang ada ini Yang ngadain yang pertama ada dulu Adira dulu desain motif itu, kemudian kemarin Dekan Nasda di payung, lomba hias payung. Alhamdulillah masih nyoba-nyoba ikut lomba dan kebetulan saja jadi juara juga. Oke, saudara-saudara, demikian pertemuan saya dengan Bapak Muhammad Muhtar, seorang guru di SMP 51 ya. Dan saya juga selain mengucapkan terima kasih kepada Pak Muhtar, juga saya mengucapkan kepada Bapak atau Ibu Kepala Sekolah yang Ibu Harlina yang hari ini mungkin tidak sempat Salam. Jadi saya juga terima kasih pada guru-guru di SMP ini yang mendukung Pak Muhtar dan juga menjadi pendukung sekolahnya untuk bergerak lebih maju.
Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.